Halo saudara-saudara, saya Firpun Veritatis menyapa Anda di akhir pekan ini dengan harapan Anda bersama dengan keluarga, orang-orang yang Anda sayangi dan cintai dalam keadaan baik, diberkati Tuhan dan sehat, dan terus bersemangat untuk bertumbuh semakin kenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Saudara-saudara, saya akan menampilkan bagi Anda satu cuplikan video ringkas dari Pak Menakem Ali, dan cuplikan yang menarik, bahkan sangat menarik. Tapi sebagai disclaimer, saya tidak punya konteks lengkap dari cuplikan ini. Meski begitu, saya rasa apa yang dinyatakan Pak Menakem Ali di dalam cuplikan ini cukup untuk dikomentari poin-poin yang persis ada di dalam cuplikan ini tanpa harus dikaitkan dengan konteksnya. Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Mereka tahu literatur Kristen dalam bahasa Arab. Saudara sudah masuk ke sana belum? Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Kalau dulu Anda cuma bawa Alkitab bahasa Indonesia cukup selesai. Sekarang nggak bisa. Bahkan mereka kalau menggunakan hadis bukan terjemahan, langsung kitab Sahih Bukhari bahasa Arabnya. Nanti saya berikan contoh. Tapi contohnya saya berposisi sebagai non-Muslim. Saya akan debat saudara dengan kitab saudara sendiri. Oke, Anda sudah lihat dan dengar sendiri apa yang dinyatakan oleh Pak Menakem Ali tadi. Maka sekarang saya akan memberikan dua catatan konstruktif sebagai apresiasi. Ya, Anda tidak salah dengar. Saya akan memberikan dua apresiasi, pujian kepada Pak Menakem Ali berdasarkan poin-poinnya di dalam cuplikan tadi terkait dinamika apologetika Kristen Islam di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Saudara-saudara, saya menganggap Pak Menakem Ali secara jujur mengakui superioritas, keunggulan kualitas orang-orang Kristen, para apologet Kristen, bukan hanya dalam hal penguasaan bukti, namun juga dalam hal pemahaman yang baik, termasuk juga presentasi yang baik, berbasis bukti. Jadi terima kasih Pak Menakem Ali untuk apresiasi itu, dan saya setuju 100% dengan apresiasi Anda terhadap para apologet Kristen atau orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, Pak Menakem Ali, memang sudah dari sononya, sudah sejak awal terlatih dan dilatih untuk berargumentasi berdasarkan bukti-bukti aktual, bukti-bukti benaran, bukan bukti-bukti yang dikarang-karang atau yang ditafsirkan seenak perut sendiri atau yang ditampilkan tapi kemudian dipahami dan dibaca dengan level reading comprehension yang super duper amat menyedihkan. Itu sebabnya Pak Menakem Ali, dan ini komentar jujur, Anda sekalian bersama dengan gerombolan-gerombolan Anda itu ada dalam satu kondisi halusinasi akut untuk berpikir atau bahkan sekadar membayangkan bisa ada dan bertahan di dalam sebuah diskusi atau perdebatan akademik yang teratur, yang ada aturan-aturannya yang jelas, yang tertib, fokus pada argumen, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu mengintimidasi orang, apalagi membungkam orang, apalagi ada di dalam diskusi dua arah. Itu sesuatu yang sangat sulit, jika tidak ingin disebut mustahil, bagi Anda sekalian untuk bertahan di dalam diskusi atau perdebatan yang demikian. Nah, saya tidak tahu apakah karena sadar akan kondisi ini, itu sebabnya Anda harus menghindar dengan berbagai macam cara untuk tidak ada di dalam perdebatan dengan saya. Tapi terlepas dari dugaan itu benar atau tidak, Pak Menakem Ali, sekali lagi terima kasih untuk apresiasi Anda secara jujur mengakui superioritas, keunggulan kualitas dari para apologet Kristen atau orang-orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa memahami kegundahan hati Pak Menakem Ali, atau lebih tepat saya bisa memahami satu pesimisme yang mendalam yang dirasakan oleh Pak Menakem Ali terkait kondisi para polemikus Muslim. Nah, memang memprihatinkan Pak Menakem Ali, dan secara jujur ya, bukan hanya memprihatinkan tapi
kondisinya itu sangat amat super duper memprihatinkan. Saya kasih satu contoh supaya Anda bisa kebayang apa maksud saya. Sementara orang-orang Kristen telah merajai, menguasai dunia ini, bukan dengan pedang, bukan dengan trik-trik politik atau intimidasi dan lain sebagainya. Sementara orang-orang Kristen sudah menguasai dunia ini dengan publikasi-publikasi akademik seperti monograf, seperti textbook, seperti jurnal-jurnal akademik atau television shows dan lain sebagainya, dan telah unggul, sangat-sangat unggul dalam studi doktrinal, studi dogmatika, sistematik teologi, biblical teologi, philosophical teologi, historical teologi, biblical studies dan lain sebagainya, atau bidang-bidang spesifik seperti kritik sastra, analisis teologis, arkeologi, dan untuk bidang yang terakhir ini, kekristenan tidak ada lawannya. Saudara, orang-orang Kristen telah mengalokasikan dana yang sangat banyak, membiayai penggalian arkeologi yang dilakukan berpuluh-puluh tahun, dan hasilnya itu sangat luar biasa menolong. Terus menerus ada hasil penggalian arkeologi yang mengkonfirmasi kebenaran isi Alkitab. 66 kitab kanonik itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, atau bidang studi kritik tekstual. Bidang ini juga kekristenan tidak ada lawannya. Bukan hanya karena kekristenan punya jumlah manuskrip yang tidak terkalahkan banyaknya, tapi juga kekristenan punya para ahli kritik tekstual terbaik di dalam dunia ini. Nah, itu gambarannya. Jadi sementara orang-orang Kristen sudah ada di masa keemasan dan keberlimpahan amunisi, bukti, data, dan kecanggihan cara berargumentasi. Lalu apa yang dilakukan? Misalnya dilakukan oleh Kainama dan dua sejolinya yang amat menggemaskan itu, si Aristo dan si Donditan itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka muncul ke hadapan publik dengan Google Translator. Nah, Pak Menakem kebayang dah waktu orang lihat begitu. Orang sampai bingung apakah mau ngetawain orang-orang ini, mau ngetawain juga kasihan orang tua takut dosa, atau mau menangis melihat kondisi yang sangat amat memprihatinkan, kondisi kualitas minus yang super turbo semacam itu. Tapi di sisi lain Pak Menakem, saya jujur saja mengapresiasi Anda, memuji Anda, karena Anda berani untuk membuka mata Anda dan melihat kenyataan yang sebenarnya sambil ngasih tahu itu kepada umat Anda atau kaum Anda. Itu nyadar diri itu adalah sesuatu yang bagus. Karena dimulai dari nyadar diri sendiri, lihat kondisi diri sendiri secara jujur dan realistis, dimulai dari situ, baru Anda akan berhenti atau paling tidak meminimalisasi untuk petantang petenteng. Nah, menurut hemat saya Pak Menakem mengakhiri komentar ringkas ini, dan ini komentar jujur ya, kondisi super duper memprihatinkan itu sangat mungkin baru bisa diperbaiki dalam rentang 3 triliun tahun ke depan, atau bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena kalian sangat minus kesadaran untuk mau dikoreksi. Malah mungkin akan terus meneruskan kondisi memprihatinkan itu sambil berpikir bahwa kalian sedang mengajari dunia ini bak profesor-profesor kondang di Cambridge dan di Oxford.